Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits rawahul Baihaqi. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Lia Lianti dalam mata pelajaran akhlak untuk kelas 3 yang ada lughawi. Kita menggunakan kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuh karya Bu Syekh. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada chapter yang baru, yakni judul yang baru, Sifatu masyihi waltifatihi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, sebelum belajar, mari kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Lahumul Fatihah. Baik, langsung saja mari kita mulai pembacaan kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuh karya Bu Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Sifatu masyihi waltifatihi sallallahu alaihi wasallam. Langsung hadis nomor ketiga. Nah, dalam kitab ini, apabila antum semua sudah memegang kitab ini, hadis yang dibacakan adalah hadis nomor 216. Nah, akan tetapi jika antum belum memegang kitab ini, antum bisa lihat di PDF hadis nomor 211, karena beda pencetak atau beda penahqiq juga di sini. Oleh karena itu terjadi perbedaan nomor hadis, akan tetapi isinya meskipun nomornya berbeda, isinya tetap sama. Seperti itu. Baik, mari kita mulai. Wa bihi lahi qala akhbarana Ibnu Abi Asim qala haddatsana Abu Musa qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Ibni Jurayj an qala haddatsani Ismail ibnu Katsir an Asim ibni Laqit ibni Sabrah an abihi annahu ata Aisyah radhiyallahu anha wa huwa wa sahibun lahu yatlubani nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam yajidahu walam yanshab an ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqalla'u yatakaffa'u. Nah, jadi pada chapter kali ini, pada judul kali ini, yakni Sifatu masyihi waltifatihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan memotret bagaimana cara Nabi berjalan dan cara Nabi iltifat atau menoleh atau berpaling. Nah, dalam hal ini berpaling itu maksudnya memalingkan muka atau menoleh seperti ini. Nah, kemudian di sini dalam hadis ini, hadis nomor 216 untuk kitab warna ungu, dari Asim ibni Laqit ibni Sabrah, dari bapaknya, di sini maksudnya ibni Laqit di sini maksudnya. Nah, jadi Laqit ini mendatangi Aisyah bersama temannya. Nah, di sini temannya tidak disebut. Yatlubani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yajidahu, tetapi tidak
menemukan Nabi. Nah, tidak bertemu dengan Nabi. Nah, mereka menunggu. Falam yanshab, tidak lama kemudian, anja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi datang. Nah, datangnya seperti apa Nabi? Yataqalla. Yataqalla itu melangkah dengan mantap. Jadi melangkah dengan kuat. Nah, yatakaffa. Yatakaffa itu condong ke depan. Jadi Nabi ketika berjalan kakinya mantap, akan tetapi sedikit condong ke depan karena menandakan tawadhu, seperti itu. Nah, kemudian hadis berikutnya, karena kita mulakhas, jadi langsung nomor 221. Wabihi ilaihi qala akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Abu Khaythamah qala haddatsana Waki' an Sufyan anil Aswad ibni Qais an Nubaih an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masya ashabuhu amamahu wa taraku dhuhrahu lil malaikah. Jadi di sini gambaran lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar, maksudnya itu ketika berjalan meninggalkan rumah, beliau kan senantiasa diiringi dengan para sahabat, karena para sahabat selalu ingin bersama beliau kemanapun beliau pergi. Nah, karena itu Rasul di sini mendahulukan para sahabat di depan, kemudian menyisakan tempat di belakang. Artinya tidak artinya mengosongkan tempat di belakang. Untuk apa di sini? Untuk malaikah. Di wataraku dhuhrahu, dan Rasul meninggalkan bagian belakang beliau lil malaikah, untuk malaikah, seperti itu. Jadi malaikat berjaga di belakang Rasulullah SAW ketika beliau berjalan. Nah, kemudian hadis berikutnya, wabihi ilaihi qala akhbarana Ibnu Abi Asim qala haddatsana Hudbah qala haddatsana Hammad qala haddatsana Dawud ibnu Abi Hind an rajulin an ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza masyan mujtami'an laisa fihi kasal. Nah, gambaran berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika berjalan masyan. Masyan di sini maf'ul mutlak. Jadi Rasul itu berjalannya benar-benar berjalan dengan sepenuh hati, segenap jiwa. Jadi tidak ada ragu dalam melangkah. Kemudian mujtami'an, dan benar-benar mantap, laisa fihi kasal. Jadi tidak ada nampak di cara jalan beliau itu malas-malasan. Jadi benar-benar mantap berjalannya, seperti itu. Nah, kemudian hadis berikutnya. Di sini nomor hadis 225 untuk kitab warna ungu dan nomor hadis 219 untuk di PDF. Wabihi ilaihi qala haddatsana Hasan ibnu Harun ibni Sulaiman qala haddatsana Dawud ibnu Rashid qala haddatsana Baqiyah an Muhammad ibni Abdurrahman al-Yahsabi qala haddatsana Abdullah ibni Busr sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atal manzil lam ya'tihi min qibalil bab walakin ya'tihi min qibali janibihi hatta yasta'dzin. Jadi di sini hadis riwayat Abdullah ibn Busr, sahabat Nabi radhiyallahu an. Jadi beliau menceritakan bahwasanya ini hadisnya hadis af'al. Jadi hadis af'al itu ditandai dengan lafadz kana. Jadi hadis yang menceritakan af'aliyah Rasul atau pekerjaan atau kegiatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah ibn Busr bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu idza atal manzil, jika mendatangi sebuah rumah sahabatnya atau rumah siapapun, lam ya'tihi min qibalil bab. Jadi beliau itu tidak datang dari pintu depan.
Akan tetapi walakin ya'tihi min qibali janibihi hatta yasta'dzin. Tetapi beliau datang melalui pintu samping sampai beliau meminta izin, artinya sampai diizinkan masuk. Nah, baru seperti itu. Baru beliau masuk. Jadi itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tok-tok dari pintu depan, tapi minta izinnya dari pintu samping, seperti itu. Ya. Nah, di sini hadis terakhir, wabihi ilahi qala haddatsana Muhammad ibnu al-Abbas ibni Ayyub qala haddatsana Nasr ibnu Ali qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana al-Jurairi an Abi Tufail qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya ka'annama yamshi fi subub. Jadi di sini hadis riwayat Abi Tufail yang menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berjalan yamshi fi subub, seperti ka'annama, seperti berjalan di turunan subub. Nah, dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Rasul kalau berjalan seperti turunan, kemudian yatakaffa, dan agak condong ke depan, seperti itu, agak menunduk sedikit. Oke ya. Kemudian di sini dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya la ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsu tajri fi wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra fi masyiati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna mal ard tutwalahu inna. Nah, di sini inna najhadu anfusana wa innahu la ghairu muktirath. Nah, di sini bahwasanya Abu Hurairah menceritakan jadi tidak ada yang paling baik, tidak seorang pun yang dapat menandingi kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta dalam segi berjalan, seperti itu. Nah, memang seperti apa? Jadi ketika ka'anna syamsu tajri fi wajhi, beliau itu mukanya bersinar, ya, seperti dinaungi atau seperti matahari itu berada di wajah beliau. Nah, kemudian dalam berjalannya seperti apa? Berjalan itu sangat cepat. Nah, seolah-olah di sini seolah-olah bumi itu dilipat. Jadi bumi dilipat. Jadi sangat cepat. Seolah-olah dilipat untuk beliau. Nah, dan kita para sahabat najhadu anfusana, kita itu bersikeras, artinya kita berusaha keras untuk mengikuti Nabi. Jadi kalau Nabi jalan sangat cepat, sehingga kita perlu berjihad, artinya berusaha keras untuk mengimbangi beliau. Kemudian wa innahu la ghairu muqtirah, tapi beliau tidak merasakan hal itu, jadi biasa saja. Memang beliau berjalannya cepat, kemudian langkahnya mantap, tapi agak menunduk sedikit, menandakan tawadhu, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi itu adalah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang direkam, yang dipotret dalam kitab Akhlaqun Nabi wa Adabul karya Abu Syekh. Semoga bermanfaat. Nah, kemudian untuk tugas kali ini tidak ada tugas menulis, hanya ada tugas hafalan, yakni silahkan menghafal dari hadis nomor 216. Tadi hadis-hadis yang kita baca, kemudian hadis nomor 221 dan hadis nomor 228 dalam kitab yang warna ungu, seperti itu ya. Silahkan dihafalkan dari sanadnya, kemudian isinya juga, dan statusnya. Nah, dalam PDF itu kan disertai dengan status. Nah, statusnya silahkan dihafalkan dengan mantap, dengan lancar, dengan penuh
penghayatan. Nah, kemudian dikirimkan ke WA pribadi saya. Terima kasih. Itu saja. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.